Selamat pagi Bapak-Bapak pegawai PT PLN UPBD Sulutingo yang saya banggakan. Jadi untuk sore hari ini kita akan belajar mengenai materi simpatetik grip. Sebelum mengawali kegiatan sharing knowledge atau pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai kegiatan saya akan absen dulu ya Bapak-Bapak sekalian. Ahmad Fauzi hadir Pak. Siap. Rizendi hadir. Oke. Bayu Gige hadir. Oke. Hidayatul Mutakin hadir. Yudi Fani oke hadir. Oke. Selanjutnya kita menuju ke materi, yaitu simpatetik Pak ya. Pertama, review proteksi dan sistem pentahanan netral. Proteksi yaitu hubung singkat fasa-fasa atau yang disebut overcurrent relay Pak. Yang kedua adalah gangguan tanah, yaitu tergantung sistem pentahanan netral. Atau biasanya ketika gangguan ke tanah itu disebut ground fault relay Pak. Nah, untuk ground fault relay ini biasanya tergantung dari nilai tahanan tahanan dari netral pada trafo step up di gardu induk ataupun di sisi pembangkit Pak ya. Contohnya seperti ini. Apabila tahanan netral, tahanan resistansi di netral itu kita menggunakan 40 ohm, maka arus gangguan dibatasi di 300 ampere. Dan apabila menggunakan resistansi 12 ohm, maka arus gangguannya itu paling besar sekitar 1000 ampere. Untuk di Jawa sendiri, di Jawa Timur menggunakan resistansi sebesar 500 ohm dan sehingga arus gangguannya itu sebesar 25 ampere saja. Berikut adalah jenis relaynya Pak, yaitu untuk di recloser kita menggunakan untuk resistansi rendah menggunakan ground fault relay dan auto reclosing relay. Untuk resistansi tinggi kita menggunakan DGR atau directional ground relay Pak. Selanjutnya, kenapa simpatetik itu terjadi? Yang pertama adanya gangguan ke tanah. Yang kedua adanya sumbangan arus kapasitif dari penyulang yang tidak terganggu di titik gangguan. Dan yang ketiga, setelan relay menggunakan definitem. Jadi solusinya setelan ground fault relay mempergunakan inverse stem Pak. Dan relay 67G belum tentu selektif bila nilai kapasitansi jaringan atau arus kapasitif terlalu besar yang dapat memotong kurva karakteristik relay dan dipakai sudut karakteristik 45 atau 60 derajat. Berikut adalah relay GFR berarah 67G. 67G ini adalah kode directional ground fault. Simpatetik trip atau false trip. Masalah sensitivitas relay yang seharusnya tidak boleh bekerja terjadi pada 1. Penyulang radial bersebelahan. Pada gangguan fasa ke tanah adanya kontribusi arus kapasitif penyulang sehat. Akibatnya salah satu penyulang yang terlalu panjang kapasitansinya kabel. Yang kedua, masalah sensitivitas relay yang seharusnya tidak boleh bekerja. Fault induced delay voltage recovery atau durasi kedip yang lama.
dominannya beban fasa tunggal motor induksi inersia rendah atau VA konstan. Selanjutnya yang ketiga adalah load unbalance. Ini akibat kopling arus antar sirkuit. Arus gangguan dapat mengalir melalui penyulang sehat yang dominan beban fasa tunggal yang biasanya dialirkan langsung ke tanah. Berikut adalah flow aluran arusnya, Pak. Ketika terjadi gangguan satu fasa ke tanah dan dia itu double sirkuit, maka arusnya mengalir seperti ini, Pak. Melewati dari penyulang sebelahnya, melewati busbar di GI ataupun di pembangkit, dan turun lagi melalui penyulang pertama sehingga terjadi loop. Berikut adalah masalah sensitivitas relay yang seharusnya tidak bekerja, Pak ya. Oke, selanjutnya adanya pembangkit yang terkoneksi dengan penyulang, Pak. Jadi pembangkit itu terkoneksi dengan gardu induk dan netral step up trafonya terhubung dengan ground, sehingga resistansi di netral trafo tersebut terparalel dan nilai resistansinya menurun, sehingga arus gangguan fasa ke tanahnya meningkat, Pak. Berikut adalah perbandingan definite time relay dan inverse relay. Bisa kita lihat, Pak, ketika definite time, ketika terjadi gangguan, apabila I nominal sudah terpenuhi, maka relay akan membaca arus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketika sudah memenuhi, maka langsung relay memerintah PMT untuk bekerja, Pak. Sedangkan untuk inverse time relay, dia cara kerjanya semakin besar arus gangguan, maka relay akan lebih cepat membaca dan memerintahkan PMT untuk melepaskannya, Pak. Mungkin sampai sini dulu aja, Pak. Apakah dari bapak-bapak sekalian ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Bapak Fauzi. Tadi kan di sistem Jawa Barat sama DKI ya. Siap. Di situ pentananannya pakai 40 ohm sama 12 ohm. Ya. Nah, kalau misalnya di manuver itu gimana jaringannya? Misal dari trafo 40 ohm di manuver ke yang trafo 12 ohm. Selektivitas proteksinya gimana jadinya? Siap, Pak. Untuk selektivitasnya itu harus ini, Pak ya. Untuk selektivitasnya itu harus dihitung dulu anunya, Pak. Apa namanya? Arus hubung singkatnya di masing-masing penyulang, Pak. Jadi ketika penyulang itu disuplai menggunakan ini trafo yang menggunakan resistansi 12 ohm, arus gangguan di jaringan tersebut berapa maksimalnya, dan dihitung juga arus hubung singkat ketika menggunakan trafo dengan nilai tahanan netralnya 40 ohm, Pak. Jadi nanti untuk defense setting proteksinya harus mengakomodir kedua ini, Pak, agar ketika terjadi manuver tidak terjadi overlapping, Pak. Siap. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya jawab. Apakah ada pertanyaan lain dari bapak-bapak sekalian? Bagaimana, Pak? Apakah ada? Kalau belum ada, kita lanjut lagi, Pak ya.
Itu Pak. Apa itu Pak? Tadi. Oh, sudah. Ini adalah animasi Pak ya. Contoh gangguan simpatetik Pak. Iya. Nah ini contohnya Pak. Ketika terjadi gangguan di penyulam satu, maka arus itu akan mengalir Pak dari trafo menuju ke titik arus gangguan, sehingga di bus ini akan membaca arus yang sama di penyulang satu maupun di penyulang dua Pak, di bus ini Pak. Ketika disetting definite atau terlalu sensitif, maka penyulang dua yang seharusnya dia tidak terganggu akan membaca arus gangguan juga Pak. Makanya untuk setting ground fault di penyulang direkomendasikan menggunakan inverse Pak, agar apabila penyulang satu ini terjadi gangguan sampai di isolasi, penyulang dua ini tidak membaca bahwa penyulang dua ini terjadi gangguan. Selanjutnya, ini seperti tadi Pak ya, ketika penjelasannya ketika terjadi gangguan Pak. Jadi gangguannya fasa R Pak ya. Ketika terjadi gangguan di sini sama Pak, di sini pun akan membaca arus gangguan netral di bus ini Pak. Kenapa kenapa ketika terjadi gangguan ke tanah itu kebaca? Karena di sisi trafo step up di belitanya ini ada titik netral Pak. Titik netralnya ini harus dihubungkan ke tanah Pak, karena kalau tidak dihubungkan ke tanah maka tidak akan muncul arus gangguan fasa ke tanah. Jadi prinsipnya Pak, arus itu akan muncul ketika terjadi aliran tertutup Pak ya. Apabila di netral ini tidak terhubung, maka dia masuknya ke open loop. Sedangkan syarat adanya arus itu dia harus closed loop atau rangkaian tertutup Pak. Seperti itu Pak ya. Jadi mungkin apabila di unit-unit Bapak ada case ketika terjadi gangguan satu fasa ke tanah, relay tidak membaca gangguan, mungkin bisa dicek Pak di trafo step up-nya ini netralnya sudah dihubungkan ke tanah atau belum Pak. Oke, selanjutnya berikut adalah besaran arus gangguan tanah di penyulang Pak ya, terdiri dari IF dan ICE Pak. IF dihitung seperti hitungan biasanya sesuai dengan lokasi panjang jaringannya Pak ya. Jadi dia itu posisinya berapa kilometer dari gangguannya berapa kilometer dari pangkal jaringan Pak. Semakin jauh dia arus gangguannya semakin kecil Pak. Dan IC itu dihitung dari arus charging jaringan distribusi Pak. Berikut adalah uraian vektor arus di penyulang yang terganggu Pak ya. Bisa kita lihat
Ini adalah vektor untuk tiga fasanya, fase R, S, T. Nah, ketika terjadi gangguan seperti ini, Pak, vektornya akan mengarah ke titik N-nya, Pak, arusnya, Pak. Oke, selanjutnya kesimpulan. Oke, penyulang terganggu selain arus IR, jadi arus relay lebih besar. Sementara relay penyulang yang sehat dialiri arus ICE-nya, uraian vektor ICE-nya gangguan tanah di fase R, ICE penyulang 2, resultannya ICS 2 plus ICT 2, Pak. Sehingga arus kapasitif ini yang dapat membuat GFR pickup. Oke, mungkin sekian dari saya, Pak. Untuk pertemuan hari ini mungkin sampai sini dahulu. Terima kasih atas waktu Bapak-bapak sudah meluangkan waktunya untuk sharing di sore hari ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.